Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sebelumnya sorry banget kalau misalnya update-annya telat. Ya, tentunya ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan sekarang mari kita sambung lagi ceritanya Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu pada akhirnya menyempurnakan apertur immortal miliknya sendiri. Dan apertur immortalnya itu terus tumbuh dengan menyerap ki surga dan bumi. Lalu kemudian ketika Fang Yuan keluar dari apertur milik Tai Baiyunseng, karena memang sebelumnya Fang Yuan masuk ke dalam aperturnya Tai Baiyunseng untuk melindungi diri dan menyempurnakan apertur immortalnya sendiri, dia kemudian dikejutkan dengan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang tentu itu bukanlah sesuatu hal yang biasa. Karena kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini adalah salah satu gerakan pembunuh dari seorang Master Ku Immortal peringkat 9. Ya, itu adalah gerakan pembunuh dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Orang ini memang terkenal ya di masa lalu dan dia juga punya banyak pencapaian. Tentunya dulu dia juga sempat berhubungan dengan Langya. Lalu kemudian Langya juga berhubungan dengan The Great Sun. Dan memang di antara ketiga orang ini punya suatu keterkaitan satu sama lain. Ya, sebenarnya kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini adalah sebuah kemalangan ya. Tapi seperti yang Anis sebutkan di part sebelumnya, bahwa sesungguhnya kemalangan dan keberuntungan itu tergantung pada sudut pandang yang melihat. Dan orang yang hebat, orang yang kemudian bisa sukses adalah orang-orang yang bisa melihat peluang, di mana kemalangan itu bisa dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Sama seperti Fang Yuan yang mana dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang tentunya bukan hal yang remeh, tapi di sini dia kemudian menemukan sesuatu, yaitu ketika kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang dalam wujudnya adalah tangan-tangan biru yang punya fungsi dan kekuatan untuk mengambil gu musuh, maka di situ Fang Yuan bisa memanfaatkannya. Dia bisa memanen gu yang diambil dari para master gu itu. Ya, selain dari para master gu tentu juga ada gu liar. Nah, mari kita sambung lagi ke part 132. Saat ini Fang Yuan sangat terbantu oleh kemampuan terbangnya. Memang di kehidupan sebelumnya Fang Yuan itu sudah memahami kemampuan terbang ini sampai di tingkat master. Karena itu sangat sedikit orang yang bisa menyainginya. Dan selama dia berproses ini, Fang Yuan sudah mendapatkan Gu Immortal ketiga. Lalu kemudian di saat Fang Yuan sedang tenang-tenang saja, dia teringat akan keberadaan Ma Hongyun. Meski Fang Yuan sudah mendapatkan Gu Immortal, tapi dia itu masih belum puas dan masih ingin mendapatkan jalur keberuntungan serta warisan sejati tertinggi yang dimiliki oleh Ma Hongyun. Sebelumnya, Fang Yuan tidak punya cara untuk melakukan sesuatu terhadap warisan sejati jalur keberuntungan ini. Tapi sekarang, Fang Yuan bisa meminjam kekuatan dari tangan tanpa bentuk untuk merebut gu itu. Tentu ini juga adalah sebuah kesempatan yang langka, tidak akan datang kedua kalinya. Namun sayangnya warisan sejati tertinggi mungkin telah melindungi Ma Hongyun dan Xiao Lianyun. Karena itu Fang Yuan sampai saat ini belum bisa menemukan keberadaan mereka. Di saat Fang Yuan terus mencari, kini di dalam wilayah terpencil terdapat banyak tangan tak berbentuk yang bergerak ke segala arah, sehingga Fang Yuan sendiri juga harus menghindari tangan tanpa bentuk itu. Seiring berjalannya waktu, retakan di wilayah terpencil itu semakin besar dan semakin banyak pula tangan raksasa yang kemudian memasuki celah itu. Bahkan Fang Yuan sendiri sudah ditangkap 2 hingga 3 kali dan mengalami beberapa kerugian. Dan setiap kali Fang Yuan ditangkap, dia lebih memilih mengutamakan keselamatannya dan membiarkan huo miliknya diambil oleh tangan tak berbentuk.
Namun, seiring berjalannya waktu, Fang Yuan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan tangan tak berbentuk itu dan dia terus lari menghindarinya. Kembalikan Gu milikku, teriak He Loulan yang tiba-tiba muncul di depan Fang Yuan. Melihat itu Fang Yuan pun mencibir, lalu dia mengaktifkan Gu bunga angin. Dengan bantuan Gu bunga angin, kecepatan Fang Yuan meningkat sangat pesat dan dia pun dengan mudah menghindari He Loulan. Akan tetapi ekspresi He Loulan terlihat tidak senang dan dia pun berkata dalam hatinya, "Akhirnya keberuntunganku tiba." Dan dia benar-benar lari ke arah sana. Sementara itu, Fang Yuan mulai memperlambat kecepatan terbangnya. Dan seketika ekspresinya berubah saat menyadari jika dirinya telah jatuh ke dalam pusaran gelap. Itu adalah sebuah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh He Loulan. Akan tetapi Fang Yuan tetap bersikap tenang dan segera mengaktifkan Gu kumbang petir. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang, lalu kemudian muncul lagi pada jarak 500 langkah dari tempat yang sebelumnya. Setelah berhasil lolos dari pusaran, Fang Yuan segera meningkatkan kecepatannya. Namun, beberapa saat kemudian, lagi-lagi Fang Yuan jatuh ke dalam pusaran gelap. Fang Yuan segera melakukan hal serupa untuk membebaskan diri dari jebakan itu. Namun sekali lagi setelah itu Fang Yuan jatuh di dalam pusaran gelap yang ketiga. kau tak akan bisa melarikan diri. Aku telah memasang banyak jebakan dalam radius 100 li. Dan ingatlah, wilayah terpencil ini dipenuhi dengan kegelapan, sehingga kau tidak akan bisa mendeteksi di mana keberadaan pusaran gelap yang sudah kupersiapkan, kata He Loulan dengan sangat tenang sambil dengan cepat menuju ke arah Fang Yuan. Kau sungguh mencari kematianmu sendiri. Jangan salahkan aku jika kali ini kau benar-benar mati, teriak Fang Yuan yang kemudian mengaktifkan Raja Zombie berlengan 6. Kemudian Fang Yuan memaksakan diri untuk keluar dari pusaran gelap itu dan langsung terbang menuju ke arah He Loulan. Sementara itu He Loulan tidak takut sedikit pun dan dia justru merasa sangat senang. Ya, dibandingkan dengan serangan dari Fang Yuan, sebenarnya He Loulan lebih takut jika Fang Yuan melarikan diri dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya lagi. Tapi, sesaat sebelum pertarungan mereka dimulai, tiba-tiba Fang Yuan dan He Loulan mundur dan mengubah arah terbang mereka. Tidak disangka-sangka, rupanya muncul sekelompok tangan tanpa bentuk di tengah-tengah mereka yang jumlahnya itu mencapai 600 buah. Melihat keduanya yang mundur, ratusan tangan tak berbentuk itu kemudian terbagi menjadi dua kelompok. Satu mengejar Fang Yuan dan yang lain mengejar He Loulan. Saat ini Fang Yuan menghadapi krisis yang bahkan belum pernah ia alami sebelumnya. Saat ini Fang Yuan hanya bisa terbang ke depan dengan kecepatan penuh dan menghindari banyak tangan tanpa bentuk yang mengejarnya. Tidak, jangan kemari, teriak Ye Liu Sang saat melihat Fang Yuan sedang berlari ke arahnya. Ekspresi Ye Liu Sang terlihat sangat pucat saat melihat sekelompok tangan tanpa bentuk yang kini mengejar Fang Yuan. Namun, mendengar teriakan dari Ye Liu Sang, Fang Yuan justru meningkatkan kecepatannya dan menutup pergerakan dari Ye Liu Sang dengan menyerangnya. Selain Ye Liu Sang, di sana juga ada 3 Master Gu yang mengikuti Ye Liu Sang. Mereka semua dari klan yang sama. Lalu, Fang Yuan kemudian terbang melewati mereka. Tidak! Ye Liu Sang berteriak dengan sangat menyedihkan saat ratusan tangan tanpa bentuk itu mendekati mereka. Kelompok Ye Liu Sang tidak bisa melakukan apapun, dan dalam sekejap semua gua mereka telah diambil oleh tangan tanpa bentuk itu. Meskipun mereka masih memiliki sisa Primeval Essence di dalam aperture mereka, tapi tanpa gua mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana ini?
Apa yang harus aku sampaikan kepada Tua Agung saat kembali nanti? Pikir Ye Liu Sang yang kini hatinya dipenuhi dengan ketakutan serta kebingungan. Pasalnya, Ye Liu Sang itu telah meminjam Gu Immortal jalur api dari Tetua Agung Ye Liu Lai. Namun sekarang, Gu Immortal itu justru malah hilang. Sementara itu, Fang Yuan melirik ke belakang dan dirinya merasa lega saat melihat jumlah tangan tanpa bentuk itu semakin berkurang. Dan semua itu tentu berkat kontribusi dari kelompok Ye Liu Sang yang sudah menghambat mereka. Setelah itu Fang Yuan terus bergerak lurus. Lalu kemudian dia menemukan sesuatu, yaitu jejak dari Ma Hongyun. Tanpa ragu sedikit pun Fang Yuan segera terbang mengikuti jejak itu. Saat warisan sejati jalur keberuntungan yang melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun mulai merasakan bahaya yang mendekat ke arah mereka, gumpalan cahaya dari warisan sejati itu secara naluriah mengubah arahnya. Akan tetapi, Fang Yuan terus mengejarnya tanpa henti. Kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat dan tak lama kemudian Fang Yuan sudah berada di samping warisan sejati jalur keberuntungan itu. "Pergilah, kumohon, tolong lepaskan kami," kata Ma Hongyun yang kini menggigil ketakutan. Akan tetapi Fang Yuan tetap acuh tak acuh dan kemudian sekelompok tangan tanpa bentuk yang sebelumnya mengejar Fang Yuan kini tertarik pada aura dari warisan sejati jalur keberuntungan dan segera menerkam ke arah warisan itu. Akhirnya aku memiliki peluang mendapatkan warisan sejati jalur keberuntungan. Sekarang apertur immortalku pun sudah hampir terbentuk sempurna. Setelah semuanya selesai, maka aku bisa menggunakannya untuk menyimpan Gu Immortal dari jalur keberuntungan ini, kata Fang Yuan dengan tatapan membara. Lalu sesaat kemudian banyak tangan tanpa bentuk mulai terbang menjauh. Lalu Fang Yuan segera mulai menggunakan semua metodenya untuk merebut Gu yang telah diambil oleh tangan tanpa bentuk itu. Fang Yuan menyadari jika dia tidak akan bisa menangkap semua Gu Worm dari jalur keberuntungan itu. Tapi, setidaknya dalam waktu yang singkat, Fang Yuan berhasil mengambil 10 di antaranya. "Tunggu sebentar, itu adalah tangan tanpa bentuk berjari 6, kata Fang Yuan tiba-tiba yang menemukan target utamanya. Tangan tanpa bentuk berjari 6 itu jelas telah menyimpan Gu Worm dari jalur keberuntungan. Tanpa berlama-lama Fang Yuan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejar tangan tanpa bentuk berjari 6 itu. Bahkan, lalu Fang Yuan mengaktifkan Raja Zombie berlengan 6 dan menerkam targetnya hingga menimbulkan ledakan yang dahsyat. Seperti yang diharapkan bahwa tangan tanpa bentuk ini memiliki Gu Immortal dari jalur keberuntungan yang diincar oleh Fang Yuan. Namun saat Fang Yuan ingin meraih Gu Immortal itu, tiba-tiba tangan tanpa bentuk berjari 5 terbang dan segera meraih tangan Fang Yuan. Dalam sekejap, kegembiraan Fang Yuan kini berubah menjadi kesengsaraan. Untuk sesaat Fang Yuan merasa pikirannya menjadi kosong dan waktu terasa sangat lama. Sampai tangan itu mendapatkan apa yang dia cari dan lepas dari tubuh Fang Yuan. Fang Yuan kini kembali sadar dan dia segera mengaktifkan Gu Sayap Elang dan terbang meninggalkan tempat itu. Setelah Fang Yuan memeriksa apertur miliknya, ekspresinya terlihat murung karena rupanya tangan tanpa bentuk yang sebelumnya telah mengambil Gu perjalanan abadi milik Fang Yuan. "Sialan," kutuk Fang Yuan. Memang Gu Immortal perjalanan abadi adalah metode utama Fang Yuan untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke tanah terberkati Gu Immortal. Sehingga bagaimanapun caranya Fang Yuan harus mendapatkan Gu itu kembali. Kini Fang Yuan sudah mendapatkan Gu Immortal jalur keberuntungan yang ia inginkan dan dia segera memasukkannya ke dalam saku. Lalu Fang Yuan segera melesat dan mengejar tangan tanpa bentuk yang sebelumnya mengambil Gu perjalanan abadi. Dalam proses pengejaran itu, kini apertur Fang Yuan telah selesai sepenuhnya
Sehingga upaya berisiko Fang Yuan untuk melaju ke ranah immortal benar-benar sudah berhasil dengan sukses. Kini, Fang Yuan resmi menjadi seorang Master Gu Immortal dari jalur kekuatan. Fang Yuan pun mengirimkan sebagian kesadarannya untuk melihat apertur immortal miliknya. Rupanya apertur immortal itu sangatlah besar dan luasnya sekitar 3.500 km persegi. Di sana, langit tampak berwarna orange kekuningan dan ada berbagai macam gunung yang tinggi. Selain itu, tanahnya juga terbuat dari batu putih yang tidak ada satupun rumput di atasnya. Selain itu, Fang Yuan juga bisa merasakan bahwa aliran waktu di sana 16 kali lebih cepat dibandingkan dengan dunia luar. Dan hal yang paling penting adalah Fang Yuan mendapatkan 22 butir esensi abadi anggur hijau. Ini adalah tanah terberkati kelas menengah, gumam Fang Yuan sambil menghela nafasnya. Seperti yang diketahui, bahwa apertur immortal itu dibagi menjadi 4 tingkatan yang berbeda. Ketika Tai Bayun Seng melaju ke ranah immortal, dia itu mendapatkan resep untuk menyempurnakan Gu Immortal. Dan karena itu bisa disimpulkan bahwa Tai Bayun Seng mendapatkan tanah terberkati tingkat tinggi. Namun berbeda dengan Fang Yuan, di mana apertur immortal jalur kekuatannya itu adalah tanah terberkati kelas menengah. Setelah menyadari itu, Fang Yuan berkata, "Aku mungkin memiliki ki manusia yang lebih banyak daripada Tai Bayun Seng. Tapi saat itu Tai Bayun Seng mendapatkan bantuan ki manusia dari wasiat Great Sun, sehingga jumlah ki manusia miliknya melebihiku. Selain itu aku hanya berlindung di dalam gedung 88 Yang dan membuat wasiat Great Sun terpaksa berjuang di luar sana untuk menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang menyerang gedung 88 Yang. Tapi karena itu juga, wasiat Great Sun tidak membiarkan Ki Langit dan Bumi memasuki wilayah terpencil ini dan menghambat proses penyempurnaan apertur immortalku. Selain itu, faktor penting lainnya juga disebabkan oleh Spring Autumn Jicanda. Dia telah menyerap sebagian aliran waktu dan kemudian melemahkan pencapaian apertur immortal dari jalur kekuatanku. Karena itu, aliran waktu di dalam aperturku hanya 1:16. Ini jauh lebih rendah daripada standar aliran waktu yang dimiliki oleh apertur immortal jalur menengah. Akan tetapi, meskipun mendapatkan apertur immortal kelas menengah dengan tingkat kecepatan waktu yang lebih rendah, Fang Yuan tidak menyesal sedikitpun. Karena bagaimanapun Fang Yuan sudah melakukan yang terbaik. Dan inilah yang bisa dia dapatkan. Setelah itu Fang Yuan segera menyimpan semua Gu miliknya, baik itu Gu Fana maupun Gu Immortal, ke dalam apertur immortal jalur kekuatan miliknya. Bagaimanapun, apertur immortal itu memiliki ruang yang sangat besar, sehingga dia dengan mudah menampung Gu Immortal di dalamnya. Setelah itu, Fang Yuan memfokuskan pikirannya kembali pada butiran esensi abadi anggur hijau yang kemudian ia segera gunakan. Setelah itu, esensi anggur hijau itu segera menyebar ke seluruh tanah terberkati dan berubah menjadi primeval essence tanpa batas. Sekarang Fang Yuan bisa menghela nafas lega. Mulai saat ini dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan pengeluaran primeval essence dan dia bisa menggunakan Gu Fana tanpa batas. Inilah perbedaan yang sangat mencolok dari seorang Master Gu Fana dengan seorang Master Gu Immortal. Setelah Fang Yuan menyelesaikan berbagai urusan pada apertur immortalnya, Fang Yuan kembali terbang untuk mendapatkan kembali Gu Immortal perjalanan abadi. Namun di sisi yang lain, Tai Bayun Seng menyadari jika tangan tanpa bentuk yang saat ini sedang ia kejar posisinya tidak jauh dari Fang Yuan. Karena itu Tai Bayun Seng pun berteriak, "Junior, tolong bantu aku. Tangan tanpa bentuk itu sudah mengambil Gu Immortal landscape kembali semula," teriak Tai Bayun Seng. Fang Yuan membalikan badan dan dia melihat tangan tanpa bentuk yang dimaksud oleh Tai Bayun Seng. Untuk sesaat, Fang Yuan tampak ragu. Tapi jika dia tidak membantu Tai Bayun Seng, maka dia akan kehilangan kepercayaan dari Tai Bayun Seng. Lalu setelah berpikir sejenak,
Akhirnya Fang Yuan mengaktifkan Gu bunga angin dan menangkap tangan tanpa bentuk itu. Kemudian Fang Yuan pun menghancurkannya dan menyelamatkan Gu landscape kembali semula. Melihat ini, Tai Bayun Seng pun menjadi sangat gembira. Dia berkata, "Bagus Junior, jika bukan karena bantuanmu..." "Awas, Senior, menghindar!" teriak Fang Yuan memotong perkataan Tai Bayun Seng. Namun sayangnya peringatan dari Fang Yuan itu sudah terlambat. Sebuah tangan tanpa bentuk kini sudah menabrak tubuh Tai Bayun Seng. Tai Bayun Seng tidak bisa menggerakkan badannya pada saat yang sama, dan sekelompok tangan tanpa bentuk yang lain mulai mengelilingi tubuh Tai Bayun Seng. Sial, bukan hanya Tai Bayun Seng saja yang tertangkap, tapi tangan tanpa bentuk itu juga membawa warisan sejati tertinggi. Ini buruk. Jika terus seperti ini, maka gedung 88 yang akan segera hancur. Aku harus segera mengambil kembali Gu perjalanan abadi, pikir Fang Yuan. Bahkan, Fang Yuan pun tidak berani menyelamatkan Tai Bayun Seng sekarang. Lalu, dia akhirnya menyimpan Gu landscape kembali semula ke dalam apertur immortal miliknya, dan dia meninggalkan Tai Bayun Seng. Fang Yuan kini kembali fokus untuk mendapatkan Gu perjalanan abadi. Setelah aku mendapatkan kembali Gu perjalanan abadi, aku akan segera pergi dari tempat ini. Jadi aku tidak perlu peduli dengan apa yang dipikirkan oleh Tai Bayun Seng, cibir Fang Yuan. Tapi sesaat kemudian, Heiluolan kembali datang dan menghalangi jalan Fang Yuan. "Meskipun kau telah menjadi masterku immortal, tapi jangan mengira aku akan takut padamu. Sebelum kau mengembalikan Gu milikku, aku tidak akan menyerah," kata Heiluolan. "Kau benar-benar ingin mati," gumam Fang Yuan sambil menatap ke arah Heiluolan dengan penuh amarah. Saat ini Fang Yuan sungguh ingin mencapik-capik tubuh Heiluolan, tapi sayangnya saat ini mendapatkan kembali Gu perjalanan abadi itu adalah prioritas utamanya. Sehingga kali ini Fang Yuan memilih untuk mengubah arahnya dan menghindari Heiluolan yang saat ini terus mengejarnya. Melihat itu, Heiluolan hanya bisa mendengus. Bagaimanapun, kecepatan terbangnya itu tidak bisa menandingi Fang Yuan. Akan tetapi, Heiluolan masih memiliki cara lainnya untuk menghalangi Fang Yuan. Benar saja, tak lama kemudian pergerakan Fang Yuan kembali dihalangi oleh Heiluolan, dan bahkan beberapa kali Fang Yuan harus mengubah arahnya. "Kembalikan saja Gu itu padaku, aku akan membiarkanmu mengejar tangan tanpa bentuk itu. Jangan lupa, setelah tangan tanpa bentuk itu terbang dalam jarak tertentu, maka dia akan segera menghilang bersama dengan Gurom yang dibawanya," kata Heiluolan yang terus mencoba mendesak Fang Yuan. Memang tidak dapat dipungkiri, saat ini Heiluolan sangat cemas karena Gu vital miliknya berada di tangan Fang Yuan. Akan tetapi Fang Yuan terus bersikap acuh tak acuh dan dia tidak mungkin mengembalikan Gu itu pada Heiluolan. Ditambah lagi Heiluolan itu saat ini adalah musuhnya. Jika Heiluolan sangat ingin mendapatkan Gu itu, artinya Gu itu memang sangat penting bagi Heiluolan. Bahkan, Fang Yuan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Heiluolan mendapatkan Gu itu kembali. Sampai sesaat kemudian, terdengar sebuah ledakan besar. Kini wilayah terpencil itu benar-benar pecah dan memancarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Lalu kemudian perlahan cahaya putih itu mulai memudar, dan semua orang yang awalnya berada di dalam wilayah terpencil, sekarang mereka semua melayang di atas langit. Lalu mereka mulai terjatuh bebas. "Selamatkan kami!" teriak banyak masterku yang meminta tolong. Para masterku itu adalah orang-orang yang telah kehilangan semua Gurom milik mereka. Jadi mereka kini tidak bisa melakukan apapun. Hingga pada akhirnya mereka pun terjatuh membentur tanah dan kemudian mati. Sementara itu kini di langit ada ribuan tangan tanpa bentuk yang berkumpul dan bersiap untuk menyerang gedung 88 Yang. Memang sekarang gedung 88 Yang sudah hancur sepenuhnya. Dan gedung 88 yang kembali menjadi bentuk Gurom dalam jumlah yang sangat banyak. Semua orang pun sangat terkejut ketika melihat gedung 88 yang benar-benar runtuh.
Namun sesaat kemudian, sebuah pelangi emas cerah muncul dari langit. Rupanya itu adalah potongan dari wasiat The Great Sun yang masih tersisa. "Tinggalkan semua Ku Immortal!" teriak potongan wasiat The Great Sun, lalu pelangi emas itu melesat secepat kilat. Dan dalam sekejap, ia telah menghancurkan beberapa tangan tanpa bentuk dan mendapatkan Gu Immortal di dalamnya. Kini wasiat Great Sun mendapatkan Gu mengalihkan bencana. Dan tanpa menunggu, wasiat Great Sun langsung mengaktifkan Gu itu dan menembakkan pilar cahaya yang bersinar di mana-mana. Dalam sekejap pergerakan dari tangan tanpa bentuk yang berada di sekitar sana mulai melambat dan perlahan-lahan mereka pun hancur. Gu Worm yang ada di dalamnya pun kini terlepas. Hanya dalam waktu singkat, kini wasiat Great Sun sudah mendapatkan kembali beberapa Gu Immortal serta Gu Fana peringkat tinggi. Setelah wasiat Great Sun mengalihkan pandangannya ke arah wasiat sejati jalur keberuntungan yang tertangkap oleh tangan tanpa bentuk beserta Ma Hongyun dan yang lainnya, dia tanpa ragu sedikit pun terbang ke arah mereka sambil memancarkan niat membunuh yang kuat. Sementara itu kini Fang Yuan hanya bisa menghela nafas. Setelah wasiat Great Sun muncul, Fang Yuan benar-benar akan kehilangan kesempatannya. Tangan tanpa bentuk yang membawa Gu perjalanan abadi pun telah menghilang, dan Gu Immortal itu pun kini entah pergi kemana. "Brengsek," kata Fang Yuan yang melampiaskan emosinya. Sebenarnya meskipun tanpa Gu perjalanan abadi, Fang Yuan masih bisa menggunakan Gu gerbang bintang untuk kembali ke tanah terberkati Gu Immortal. Namun sayangnya gerbang bintang perlu bertahan selama beberapa saat, sehingga jika Fang Yuan ingin menggunakannya, dia pertama-tama harus menemukan tempat yang sesuai dan aman. Lalu saat Fang Yuan sedang sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba He Laolan mendekat ke arahnya sambil berteriak, "Sekarang leluhur ada di sini dan kau sudah tidak punya jalan keluar. Kembalikan Gu Worm itu padaku, dan aku masih bisa membantumu untuk memohon belas kasih padanya." Perkataan He Laolan itu justru mengingatkan Fang Yuan pada satu hal. Ancaman terbesarnya saat ini adalah tangan tanpa bentuk dan juga wasiat Great Sun. Bahkan meski sekarang Fang Yuan sudah menjadi Master Gu Immortal, tapi wasiat Great Sun itu tetap bukanlah tandingannya. Ditambah lagi, jika wasiat Great Sun mengaktifkan semua Gu Immortal yang ia miliki, maka kekuatan bertarungnya akan melonjak drastis. Akhirnya Fang Yuan kembali tersadar dari lamunannya dan melihat sebuah tangan tanpa bentuk melayang ke arahnya. Fang Yuan segera mengepakkan sayap dan menghindari tangan tanpa bentuk itu. Setelah wilayah terpencil kini hancur, kini jumlah tangan tanpa bentuk itu telah meningkat menjadi 10 kali lipat setidaknya. Bahkan meskipun sebelumnya wasiat Great Sun telah menghancurkan banyak tangan tanpa bentuk, tapi itu hanyalah sebagian kecil dari total keseluruhan. Kini, tangan tanpa bentuk itu menyerang ke arah Fang Yuan dan He Laolan, sehingga mereka berdua hanya bisa berjuang sekuat tenaga untuk menghindarinya. Sementara itu, wasiat Great Sun terlihat sangat kuat karena dia telah mengaktifkan beberapa Gu Immortal dan ratusan Gu Fana peringkat 5 dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam sekejap wasiat Great Sun semakin mendekati Ma Hongyun dan Zhao Lianyun yang dikelilingi oleh banyak tangan tanpa bentuk. Akibat ulah Fang Yuan sebelumnya, kini gumpalan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan itu telah menyusut sepertiga dari ukuran aslinya. Lalu, wasiat Great Sun melepaskan berbagai macam serangan ke arah wasiat sejati jalur keberuntungan. Bahkan, serangannya yang sangat kuat itu langsung menghancurkan tangan tanpa bentuk yang menghalanginya. Wasiat Great Sun kembali mengambil Gu Worm yang ada di dalamnya. Di sisi lain, Fang Yuan terus mengamati situasi yang ada di sekelilingnya. Bagaimanapun warisan sejati jalur keberuntungan itu awalnya memang milik wasiat The Great Sun, dan jika dia berhasil mendapatkannya, maka The Great Sun akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah memikirkan hal itu, Fang Yuan semakin yakin jika dirinya harus segera membuka gerbang bintang dan kembali ke tanah terberkati Gu Immortal. Ditambah lagi sekarang tanah terberkati Istana Kekaisaran sudah berada di ambang kehancuran. Meski Fang Yuan seorang Master Gu Immortal,
tapi kekuatannya masih tidak cukup untuk menghadapi tiupan angin asimilasi dari kehancuran tanah terberkati Istana Kekaisaran. Sementara itu, pada saat yang sama, ada 3 Masterku Immortal yang berada di dunia luar sedang melayang di udara sambil menatap ke arah angin asimilasi yang terbentuk seperti mangkuk raksasa berwarna hijau tua. Ketiga Masterku Immortal ini terus memperhatikan kondisi di bawah mereka sambil memperlihatkan ekspresi yang muram. Kehancuran dari tanah terberkati Istana Kekaisaran ini sudah tidak bisa dihindari. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Mengapa bisa sampai hal ini terjadi? Kata salah seorang Masterku Immortal, yang mana dia adalah seorang pria tua dengan penuh amarah. Sebagai seorang yang memiliki garis keturunan Huang Jin, mereka telah menganggap tanah terberkati Istana Kekaisaran ini seperti wilayah mereka sendiri yang juga menyimpan banyak harta karun yang sangat berharga. Namun sekarang tanah terberkati itu justru dalam proses kehancuran. Hal ini tentu sangat menyedihkan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka tidak memiliki cara untuk mencegah kehancuran ini. Jelas sekali, ini adalah suatu skema besar yang telah direncanakan. Dari hasil penyelidikanku sebelumnya, aku menemukan bahwa orang yang paling mencurigakan itu adalah Raja Serigala Chang San Yin. Kami juga telah mengumpulkan banyak bukti untuk menyimpulkan kalau orang itu telah memalsukan identitasnya sebagai Chang San Yin, karena Chang San Yin memang sudah lama mati. Namun selain dirinya, Tai Bayun Seng, Bian Siswan, dan yang lainnya juga cukup mencurigakan. Skema ini jika diperhatikan sungguh sangat mendalam, bahkan sampai melibatkan benua tengah. Menurut apa yang kita selidiki selama ini, dalam 100 tahun terakhir setidaknya ada 3 sekte kuno di benua tengah yang berkomplot untuk melawan Gedung 88 Yang. Kata seorang Masterku Immortal yang lainnya. Yang lebih penting saat ini bukanlah menyelidiki masalah itu, tapi kita harus memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan tanah terberkati dari situasi yang berbahaya ini. Gedung 88 Yang itu adalah penataan yang telah dirancang oleh The Great Sun, sebuah rumahku immortal peringkat 8 yang misterius, dan kekuatan surgawinya bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Meskipun angin asimilasi kali ini sangat kencang, tapi seharusnya hal itu tidak akan menghancurkan Gedung 88 Yang. Oleh karena itu kita harus terus berada di sini sambil menunggu kesempatan untuk memberikan bantuan sekaligus mengantisipasi barangkali terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kata salah seorang yang lain sekaligus pemimpin dari mereka bertiga. Ya, sepertinya kamu memang benar. Klan Chan Yu kami memiliki gerakan pembunuh abadi yang bernama Pedang Sayap. Selama kita bisa mengaktifkannya bersama-sama, kita pasti bisa memecahkan angin asimilasi ini, kata seorang Masterku Immortal yang lebih muda. Akan tetapi mendengar hal ini, Masterku yang lebih tua segera menyanggahnya dan berkata, angin asimilasi tidak bisa dianggap remeh. Bahkan meskipun itu adalah gerakan mematikan pedang bersayap, tapi kita hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Aku sudah membuat perhitungan sebelumnya. Luka yang kita timbulkan pada angin asimilasi ini hanya akan pulih dalam waktu 8 tarikan nafas. Mendengar tanggapan dari pria tua itu, pemimpin ketiganya kemudian mengangguk dan berkata, saat ini klan Hei, klan Yeliu, dan klan Dongfang serta klan yang lainnya juga pasti mengelilingi angin asimilasi ini. Dan aku yakin semua klan super yang berada di jalur lurus pasti telah mengirimkan Masterku Immortal mereka. Sementara itu, Masterku jalur iblis yang berada di gunung bersalju, dia telah mengirimkan 6 Masterku Immortal dan mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Meskipun kita memiliki kartu truf, begitu pula dengan mereka. Jadi kita tidak bisa meremehkan mereka sedikit pun. Jika kita menggunakan pedang bersayap, maka kita juga harus mencegah mereka mengambil keuntungan dari kita. Kemudian ketiga Masterku itu terus memperhatikan keadaan angin asimilasi dan terus berdiskusi. Sementara itu, di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran, potongan wasiat The Great Sun telah berubah menjadi naga emas dan tentu saja dia bisa berubah bentuk sesuka hatinya.
Terkadang dia berubah menjadi 18 naga kecil, lalu sesaat berikutnya mereka semua bergabung dan menjadi naga yang lebih besar. Bahkan ada lebih dari 10 Gu Immortal yang tertanam di dalam tubuh naga itu. Pada titik ini akhirnya wasiat The Great Sun bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini wasiat The Great Sun ingin menyingkirkan iblis dari dunia lain alias Zhao Lianyun. Tapi karena Ma Hongyun terus melindunginya, kini wasiat Great Sun tidak memiliki cara selain mengepung mereka berdua, sekaligus menghadapi banyak tangan tanpa bentuk yang menghalanginya. Namun sayangnya setiap wasiat Great Sun menyerang, tangan tanpa bentuk itu mengambil Gu Worm yang ada di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, tangan tanpa bentuk yang lainnya segera mendekatinya dan mengambil kembali Gu yang lain. Sekarang situasinya menjadi sangat sengit di antara kedua sisi. Kini teriakan terdengar di mana-mana. Para Master Gu yang masih bertahan terus menghindari tangan tanpa bentuk itu. Sebelumnya, saat Master Gu keturunan dari klan Huang Jin itu hendak meminta pertolongan dari wasiat The Great Sun, wasiat The Great Sun sudah lebih dahulu mengaktifkan Gu Immortal dan menyerang ke arah mereka. Ini mungkinkah? Helo Wolan tampak bergumam. Bagaimanapun, Helo Wolan yang memiliki kekuatan fisik ekstrim bela diri sejati tidak berani mendekati wasiat The Great Sun saat ini. Kekuatan dari wasiat The Great Sun sangat hebat, dan setelah seluruh pikirannya fokus pada warisan sejati jalur keberuntungan, bahkan wasiat The Great Sun tidak lagi peduli pada keturunannya. Di sisi lain, saat ini Ye Liu Sang terlihat merintih kesakitan dan dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya dengan merangkak. Seluruh Gu Worm miliknya telah dicuri oleh tangan tanpa bentuk. Dan pada akhirnya Ye Liu Sang tidak bisa menggunakan pelindung apapun saat dirinya terjatuh ke tanah. Meskipun dia mengalami patah tulang yang cukup parah, tapi untungnya Ye Liu Sang berhasil selamat dari kematiannya. Sementara itu Fang Yuan saat ini juga merasakan tekanan mental yang luar biasa, dan dia terus mengumpat untuk mengungkapkan rasa kesalnya. Meskipun Fang Yuan sangat ingin meninggalkan tempat itu, tapi Fang Yuan tidak memiliki cara untuk keluar dari kesulitan ini. Situasi Fang Yuan sangat sulit, tapi dia cukup bersyukur karena wasiat The Great Sun tidak lagi menjadikan dirinya sebagai target sasarannya. Kini wasiat The Great Sun sangat berambisi, ingin mengambil kembali wasiat sejati jalur keberuntungan dan juga membunuh Zhao Lianyun. Namun Fang Yuan tidak boleh lengah begitu saja. Dia tetap memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tidak dapat dipungkiri, di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran ini, selain wasiat The Great Sun, Fang Yuan adalah salah satu orang yang memiliki banyak Gu Immortal. Aura mereka tentu akan menarik banyak serangan dari tangan tanpa bentuk. Di saat yang sama, Helo Wolan masih terus mencoba menyerang Fang Yuan untuk merebut kembali Gu miliknya. Tentu itu adalah hal yang cukup merepotkan bagi Fang Yuan. Ditambah lagi, Helo Wolan memiliki 10 fisik ekstrim dan pondasi kemampuannya sudah jauh melebihi Baining. Setelah dihalangi untuk kesekian kalinya, kini Fang Yuan melihat ke arah Helo Wolan dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Fang Yuan berkata dalam hati, Helo Wolan ini sungguh tidak masuk akal. Dia memiliki banyak Gu Worm dalam jumlah yang tidak terbatas, tapi terkadang ada momen di mana dia justru mengabaikannya begitu saja. Tentu Fang Yuan tidak mengetahui jika satu-satunya tujuan Helo Wolan memasuki gedung 88 yang ini adalah untuk mendapatkan Gu Immortal dari jalur kekuatan. Oleh karena itu, Helo Wolan terkadang tidak tertarik dengan Gu yang lainnya. Namun, meski demikian, Helo Wolan juga telah mengumpulkan banyak Gu Worm yang dapat membantunya ketika proses naik ke ranah Immortal. Ketika Fang Yuan berpikir tentang Helo Wolan, tiba-tiba dia mendengar sebuah teriakan dari kejauhan. "Junior, selamatkan aku!" teriak Tai Bayun Seng. Rupanya Tai Bayun Seng saat ini masih terjebak di antara tangan tanpa bentuk, dan selama ini dia terus berjuang mati-matian untuk menghadapi mereka. Tapi pada akhirnya Tai Bayun Seng telah kehilangan semua Gu Worm miliknya. Jika tidak memiliki Gu Worm sama sekali, bahkan seorang Master Gu Immortal pun menjadi tidak berdaya saat dirinya terjatuh ke tanah. Di sisi lain, Tai Bayun Seng adalah satu-satunya rekan yang ada di sisi Fang Yuan, sehingga Fang Yuan tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Lalu dia segera berbalik, mengambil resiko untuk menyelamatkannya. Namun sesaat kemudian,
Tai Bayun Seng kembali berteriak, "Junior, cepatlah! Ambil Gu Immortal manusia kembali itu!" Mendengar teriakan ini, seketika jantung Fang Yuan melonjak dan dia melihat ada sebuah tangan tanpa bentuk berjari 6 yang terbang mendekatinya. Saat ini Fang Yuan harus membuat keputusan yang sangat penting. Jika dia memilih untuk menyelamatkan Tai Bayun Seng, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mengambil Gu Immortal manusia kembali. Dan begitu pula sebaliknya. Meski sebelumnya Gu manusia kembali itu adalah Gu Fana, tapi Tai Bayun Seng berhasil menyempurnakannya menjadi Gu Immortal yang berharga. Karena itu, Tai Bayun Seng sangat cemas. Bahkan dia mengabaikan kesulitannya sendiri untuk meminta Fang Yuan mengambil Gu itu. Bagaimanapun, Gu Immortal manusia kembali itu adalah satu-satunya cara bagi Tai Bayun Seng agar bisa memperpanjang hidupnya. Setelah pertimbangan yang matang, akhirnya Fang Yuan mengambil keputusan dan tanpa ragu, dia terbang menyelamatkan Tai Bayun Seng. Karena, jika berhadapan dengan wasiat Great Sun, Fang Yuan hanyalah seorang keroco yang tidak berdaya. Sebagai pihak yang lebih lemah, maka Fang Yuan harus bekerja sama dengan sosok yang lebih kuat. Dan Tai Bayun Seng adalah satu-satunya rekan yang cocok untuknya saat ini. Bahkan meskipun semua Gu Worm miliknya telah hilang, tapi Tai Bayun Seng tetaplah seorang master Gu Immortal. Fang Yuan bisa meminjamkan beberapa Gu Worm untuk Tai Bayun Seng. Melihat ini, Tai Bayun Seng tampak berbinar dan cukup tersentuh saat menyadari ternyata Fang Yuan memilih untuk menyelamatkan dirinya. Meskipun banyak tangan tanpa bentuk yang menghalangi Fang Yuan, tapi dia terus terbang dengan lincah dan dengan cepat Fang Yuan memperpendek jaraknya dengan Tai Bayun Seng. "Orang tua bodoh, akhirnya kau jatuh ke tanganku." Tiba-tiba Hello Lan datang dan sudah lebih dahulu menangkap Tai Bayun Seng. Dia mencengkram kerah bajunya. Setelah itu Hello Lan segera mengaktifkan Gu Worm miliknya dan menyegel keempat anggota tubuh dari Tai Bayun Seng. Lalu dia membuatnya pingsan. Memiliki Tai Bayun Seng sebagai tawanannya, Hello Lan pun merasa sangat senang. Kini Hello Lan terus berpikir bagaimana dia harus memanfaatkan sosok Tai Bayun Seng untuk mengancam Fang Yuan dan mengambil kembali Gu miliknya. Namun saat Hello Lan baru hendak bicara, Fang Yuan sudah lebih dahulu berbalik dan terbang menjauh. Dalam perjalanannya, Fang Yuan bergumam, Hello Lan dengan sengaja menangkap Tai Bayun Seng untuk dijadikan sandera. Dia pasti ingin mengancamku untuk membalikan Gu Worm miliknya. Fang Yuan bisa membaca niat dari Hello Lan. Tapi karena Hello Lan memiliki tujuan seperti itu artinya Hello Lan tidak akan membahayakan nyawa dari Tai Bayun Seng. Oleh karena itu, hal terpenting bagi Fang Yuan sekarang adalah mendapatkan kembali Gu Immortal manusia kembali. Fang Yuan terus bergerak dengan lincah dan menghindari setiap tangan tanpa bentuk yang menghalanginya. Dan setelah 15 menit berlalu, akhirnya Fang Yuan berhasil mendapatkan Gu Immortal kembali semula. Karena Fang Yuan sudah mendapatkan kepercayaan dari Tai Bayun Seng, maka Gu Immortal manusia kembali itu tidak memberontak sedikit pun, dan Fang Yuan segera menempatkannya ke dalam apertur immortal miliknya. Namun sesaat kemudian ternyata Hello Lan sudah berhasil menyusul Fang Yuan lagi, dan dengan cepat dia mengatakan kalimat ancamannya. "Hidup seniormu sekarang berada di tanganku, cepat kembalikan Gu milikku." Namun Fang Yuan tetap acuh tak acuh dan dia tidak menghiraukan Hello Lan. Fang Yuan tahu jika dia tidak bisa menghadapi wasiat Great Sun tanpa bantuan dari Tai Bayun Seng. Tapi untuk saat ini Tai Bayun Seng adalah tawanan dari Hello Lan. Meski sekarang Gu Immortal manusia kembali telah berada di tangan Fang Yuan, namun Tai Bayun Seng tidak memberikan izin agar Fang Yuan menggunakannya. Jika Fang Yuan bisa menggunakannya, bahkan meski Tai Bayun Seng dibunuh oleh Hello Lan, maka Fang Yuan masih memiliki kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Namun sayang sekali untuk menggunakan teknik penyembuhan itu kepada seorang Master Gu Immortal, maka Fang Yuan juga harus menggunakan esensi abadi miliknya dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, Fang Yuan kini hanya memiliki 22 butir esensi abadi, dan Fang Yuan telah menggunakannya 1. Jadi sekarang Fang Yuan hanya memiliki 21 butir.
Setidaknya kalau Fang Yuan ingin menghidupkan kembali Tai Bayun Seng, dia membutuhkan 10 esensi abadi. Jika kondisinya tidak begitu mendesak, maka Fang Yuan tentu tidak akan mau melakukannya. Fang Yuan mulai berpikir, apakah memang dia harus mengembalikan Gu Worm itu padanya. Namun sesaat kemudian dia kembali menghapus pikiran itu. Fang Yuan tidak akan mengembalikan Gu itu pada He Luolan. Apalagi yang lebih penting, Fang Yuan tidak bisa mempercayai He Luolan jika dia akan benar-benar melepaskan Tai Bayun Seng kemudian. Lalu seiring berjalannya waktu, pertarungan antara Wasiat The Great Sun dengan tangan tanpa bentuk menjadi semakin intens. Sampai akhirnya Wasiat The Great Sun berhasil kembali mendapatkan kendali atas satu-satunya salinan dari wasiat keberuntungan. Ada begitu banyak Gu Worm yang tersimpan di dalam wasiat sejati ini. Dan dalam waktu singkat 6 Gu Immortal dari jalur keberuntungan kembali diambil oleh tangan tanpa bentuk. Tapi setelah melewati berbagai hal, akhirnya Wasiat The Great Sun berhasil mengambil kembali 3 dari 6 Gu Immortal itu. Sial, aku ingin lihat sampai kapan warisan sejati jalur keberuntungan ini bisa melindungimu. Gumam Wasiat The Great Sun sambil menatap ke arah Zhao Lianyun dengan penuh kebencian. Bahkan sekarang Wasiat The Great Sun sudah tidak lagi peduli dengan kehidupan Ma Hongyun. Sementara itu, Fang Yuan dan He Luolan juga menemui jalan buntu. Meski mereka mulai melakukan tawar-menawar, tapi kedua belah pihak tidak saling mempercayai satu sama lain, sehingga pembicaraan itu terasa berjalan dengan sangat lambat. Pada saat yang sama, kini terdengar suara yang menggelegar. Itu berasal dari angin asimilasi yang ada di luar. Semua orang mengangkat kepala mereka, bahkan sang Wasiat The Great Sun pun menghentikan serangannya. Dari celah yang ada, semua orang yang ada di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran bisa melihat jika ada 3 Master Gu Immortal dari klan Shan Yu yang saat ini tengah berdiri di sana. Lalu rupanya, suara sebelumnya itu berasal dari gerakan pembunuh yang mereka keluarkan. Akibat serangan itu, maka kini terbentuklah sebuah celah yang menghubungkan wilayah dari tanah terberkati Istana Kekaisaran dengan dunia luar. Hal ini tentu membawa pengaruh yang sangat besar di medan perang. Pada saat yang genting ini, dengan menggunakan naluri mereka, banyak Gu Worm liar yang segera terbang menuju ke dunia luar. Akan tetapi, tangan tanpa bentuk segera menangkap Gu Worm liar itu dan tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Sementara itu, Fang Yuan juga menoleh ke atas dan melihat para Master Gu Immortal yang ada di sana. Dia berkata, ada lebih dari 20 Master Gu Immortal. Mereka mungkin telah menggunakan gerakan pembunuh. Bahkan di kehidupanku sebelumnya, banyak Master Gu Immortal dari benua tengah yang mati karena gerakan pembunuh ini. Gumam Fang Yuan. Pada dasarnya, angin asimilasi ini itu sangatlah kuat, dan hanya sedikit metode yang bisa menahannya. Akan tetapi gerakan pembunuh yang dikeluarkan oleh beberapa Master Gu ini menimbulkan celah yang besar. Tapi meski begitu, keberhasilan mereka kali ini semuanya karena angin asimilasi belum terbentuk sepenuhnya. Jika tidak, maka gerakan pembunuh mereka pun tidak akan berguna. Sekarang, meski sudah terbentuk sebuah celah, Fang Yuan tidak ingin pergi ke sana karena menurutnya itu bukanlah metode yang terbaik untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah biang keladi yang telah merusak rencana dari Wasiat The Great Sun dan membuat gedung 88 yang runtuh. Jika Fang Yuan keluar melalui celah itu, maka dia juga akan tertangkap oleh para Master Gu Immortal yang ada di sana. Jika hal itu benar-benar terjadi, kematian Fang Yuan sudah bisa dipastikan. Lalu sesaat kemudian, Fang Yuan melihat ke arah He Luolan. Jika He Luolan kehilangan fokusnya, maka ini adalah kesempatan yang tepat untuk merebut kembali Tai Bayun Seng. Namun sayangnya saat ini, He Luolan ternyata hanya melihat pada Fang Yuan. Bahkan He Luolan tidak terlihat terganggu sedikit pun dengan keributan yang terjadi di sana. Sebenarnya He Luolan sudah membuat suatu perjanjian dengan Wasiat The Great Sun. Selama He Luolan membantunya, maka Wasiat The Great Sun akan memberikan Gu Immortal jalur kekuatan sebagai hadiah. Itulah satu-satunya alasan mengapa sejak pertarungan dimulai, He Luolan selalu mengikuti Wasiat The Great Sun. Sementara itu, Fang Yuan hanya bisa menggertakkan gigi
saat dia menyadari bahwa tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk mengalihkan perhatian dari Helloland. Pada saat yang sama, sebuah transmisi dikirimkan dari dunia luar. Meskipun suaranya terdengar putus-putus, tapi sumber suara itu berkata, "Helloland, anakku, ayah ada di sini untuk membawamu kembali." Ayah Helloland itu adalah He Cheng. Dia adalah tetua agung dari klan He, sekaligus tokoh utama yang terkenal dalam kisah cinta kawin malam bersama dengan Su Xian. Saat ini He Cheng berada di peringkat 7 dan mengembangkan jalur kegelapan. Oleh karena itu, matanya terlihat sangat hitam pekat seperti tinta, sedangkan wajahnya seperti batu giok yang berparas tampan. Helloland tampak tidak memperdulikannya, sampai kemudian He Cheng memanggilnya lagi. "Jangan khawatir, ayah telah menemukan Ku Immortal jalur kekuatan untukmu." Namun Helloland hanya mendengus dingin saat mendengar panggilan dari ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya itu hanyalah berpura-pura. Bahkan ada jejak kebencian di dalam hati Helloland. Mengingat tentang ayahnya, kini Helloland justru dipenuhi oleh niat membunuh yang kuat. Akan tetapi, Helloland kali ini melampiaskan semua amarahnya itu pada Fang Yuan. "Fang Yuan, kesabaranku sudah habis. Apa kau tidak menginginkan nyawa seniormu ini? Kalau kau masih menginginkannya, cepat serahkan Gurom itu. Kalau tidak, aku akan membunuhnya." Fang Yuan tidak bisa kehilangan Tai Baiyunseng begitu saja. Bagaimanapun, Tai Baiyunseng adalah bidak catur yang sangat bermanfaat untuk menghadapi The Great Sun. Setelah berpikir sejenak, Fang Yuan pun berkata, "Baik, aku akan memberikan Gu itu padamu. Tapi kau harus membangunkan seniorku terlebih dahulu dan membiarkannya berlari 1000 langkah kemari." Namun permintaan Fang Yuan langsung ditolak oleh Helloland. "Tidak mungkin, kau harus memberikan Gu itu dulu padaku. Jika kau tidak memberikannya, maka aku akan langsung menghancurkan tengkorak dari orang tua ini." Inilah hasil dari ketidakpercayaan dari mereka berdua. Fang Yuan ingin Helloland melepaskan Tai Baiyunseng terlebih dahulu, tapi Helloland takut dengan kecepatan gerak dari Fang Yuan. Sedangkan di sisi lain, Helloland ingin Fang Yuan mengembalikan Gu itu terlebih dahulu. Namun Fang Yuan takut jika Helloland hanya mempermainkannya. Karena itu pada akhirnya negosiasi di antara mereka tidak pernah mendapatkan titik terang. Kemudian Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di atas. Fang Yuan berpikir, gawat, jumlah tangan tanpa bentuk semakin berkurang. Jika terus begini, maka wasiat The Great Sun akan menguasai situasinya. Sementara itu, melihat gumpalan cahaya dari wasiat sejati jalur keberuntungan yang mulai menipis, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun merasa semua harapan mereka sudah hilang. Namun saat berikutnya, gumpalan cahaya dari wasiat sejati jalur keberuntungan itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lalu, cahaya warisan sejati itu berubah menjadi cahaya pelangi dan membawa Ma Hongyun serta Zhao Lianyun terbang ke atas menuju ke arah angin asimilasi. "Jangan harap kalian bisa kabur," teriak sang wasiat The Great Sun. Dan terima kasih untuk hari ini. Sorry karena baru bisa upload di hari Jumat ini. Kita akan sambung lagi ceritanya di part berikutnya. See you again di next video dan bye.